kita rencanakan. Yang pertama saya akan menyampaikan basic konsep strength reduction stability. Kemudian nanti di sini saya akan mengenalkan dua buah software dasar ya, dasar software terkait dengan bagaimana cara menganalisis slope stability dengan menggunakan metode limit equilibrium, kemudian juga dengan menggunakan metode finite element, stress strain analysis, dan yang ketiga menggunakan metode strength reduction stability ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar dua software sekaligus, karena nanti di lapangan Anda tidak mungkin menghitung stabilitas lereng menggunakan metode manual, tapi pasti menggunakan bantuan software. Anda perlu belajar manual karena Anda perlu belajar dasar-dasarnya, jadi tidak hanya bisa mengoperasikan software, tidak hanya bisa menggunakan software, tapi juga harus tahu konsep dasar dari softwarenya sehingga bisa menginterpretasikan dengan baik, seperti itu. Ini ya, strength reduction stability. Saya yakin di sebelum MIT Anda sudah belajar tentang keruntuhan tanah, Work Coulomb ya. Salah satunya Work Coulomb. Jadi kekuatan geser tanah itu ditentukan dari dua parameter. Yang pertama adalah kohesi dan yang kedua adalah sudut gesek internal. Dan keruntuhan tanah itu bisa digambarkan dalam sebuah grafik hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser, seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide ya. Jadi apabila hubungan antara tegangan normal dan tegangan tanah itu berada di bawah bidang keruntuhan, ini yang garis saya kira tidak perlu saya ulang terlalu jauh, ini sudah dijelaskan Pak Sumi. Ini ada failure envelope atau bidang keruntuhan ya. Oke, bidang keruntuhan ini. Bidang keruntuhan ditentukan dari nilai C-nya dan nilai V-nya gitu. Jadi apabila nilai hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser kita itu berada di bawah bidang keruntuhan ini, maka tanah dikatakan stabil ya. Nah, tetapi apabila hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser itu berada di atas bidang keruntuhan, maka tanah dikatakan runtuh atau tidak aman. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan suatu tanah itu awalnya berada pada kondisi aman, tetapi karena faktor eksternal tanahnya menjadi tidak aman. Jadi itu dikatakan dengan istilah overstressing. Jadi yang pertama itu jika terjadi peningkatan water pressure, peningkatan tegangan air pori. Jadi apabila misalkan kita merencanakan tanah, itu merencanakan stabilitas lereng, kemudian di sini kita menggunakan nilai CV-nya CV biasa, CV bukan CV efektif yang sebelum dikurangi dengan tegangan air pori. Maka kita akan mendapatkan garis lubung keruntuhan ini. Ini garis lubung keruntuhan. Keruntuhan ya. Kemudian kondisi tanah kita awalnya pada kondisi stabil itu berada di sini, hubungan tegangan normal dengan gesernya di sini. Kalau digambarkan dalam sebuah lingkaran Moore, maka di sini ya, digambarkan dalam sebuah lingkaran Moore. Tetapi apabila di lapangan nanti terjadi kondisi eksternal, misalkan tanahnya
saturate gitu ya, jenuh, kemudian nilai tegangan air porinya naik, maka nilai ini nilai tegangan tanahnya itu akan turun sehingga dia akan berada di atas bidang berada di atas bidang keruntuhan atau failure envelope. Apabila tadi sudah disampaikan, apabila tegangannya itu berada di melampaui failure envelope-nya, maka tanah menjadi overstress dan mengalami keruntuhan. Yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi perubahan struktur tanah yang menyebabkan bidang keruntuhannya atau failure envelope-nya itu berubah. Misalkan terjadi peristiwa peristiwa gempa, earthquake, kemudian soil grain structure-nya itu berubah, ya, sehingga kekuatan tanah itu menjadi berkurang. Ya, tentu saja bila kekuatan tanah berkurang, maka ada kemungkinan tegangan yang terjadi itu akan menjadi melampaui failure envelope-nya. Ini akan menjadi tanahnya tidak stabil atau terjadi keruntuhan. Ya, ini beberapa hal yang menyebabkan keruntuhan. Ya, dasar ini yang digunakan sebagai salah satu salah satu basic teori metode strength reduction stability. Jadi metode strength reduction stability itu adalah metode yang mengurangi nilai tegangan kekuatan tanah dengan suatu faktor gitu ya, sedemikian sehingga nanti tanah itu akan runtuh, jadi diruntuhkan. Jadi ini menggunakan metode tadi elastik plastik ya, atau elastoplastik, elastiknya bisa berkulom, kemudian kekuatan tanahnya itu dikurangi dengan suatu faktor gitu ya, sedemikian sehingga nanti kita dilakukan trial error analysis. Jadi kita mengurangi nilai C dan nilai V-nya dengan suatu faktor sampai dengan nanti dia akan mengalami keruntuhan gitu ya. Dan nanti nilai safety factor itu bisa diperoleh dari nilai tegangan, nilai kekuatan tanah atau nilai C dan V pada kondisi normal dibagi dengan nilai C dan V pada kondisi runtuh, pada kondisi driving gitu ya. Ini nantinya dari strength reduction faktor ini itu kita akan bisa menemukan berapa nilai factor of safety-nya ya, seperti itu. Ada berapa metode ini pertama dikemukakan oleh Dyson pada tahun 1999. Judul artikelnya itu adalah Unleash Stability Slurring dengan menggunakan metode stress reduction method ya. Jadi nanti Anda bisa coba search paper beliau, jelaskan bagaimana cara metode ini dilakukan. Jadi nanti metode ini mau menggunakan limit analysis, kemudian nanti nilai saving-nya itu dikurangi sedemikian sehingga dia akan mengalami keruntuhan. Kemudian dari situ nanti kita akan bisa menemukan nilai safety factor, seperti itu. Jadi tanahnya dilemahkan sampai dengan dia mengalami keruntuhan. Kemudian di sini kita tidak menggunakan konvergensi analysis, jadi berbeda dengan stress strength analysis dengan finite element. Nanti analysis dilakukan sampai dengan dia konvergen, kalau di sini tidak. Jadi
prinsipnya adalah kita mengurangi kekuatan tanah dengan menggunakan faktor tertentu, kemudian nanti kita akan bisa mendapatkan nilai aman. Berikutnya, kita membutuhkan model material elastoplastik seperti disampaikan, contohnya adalah mur Coulomb. Nanti akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan value envelope, kemudian nanti akan ditinjau tegangan yang terjadi pada saat itu, terus nilai CV-nya dikurangi, akan mendapatkan ini kalau jadi nanti dari CV awal gitu ya, CV awal kita akan mendapatkan value envelope gitu ya, kemudian dari kondisi tanah awal kita akan mendapatkan nilai kondisi tegangan tanah kita awal, kemudian nilai CV ini dikurangi secara bertahap dengan menggunakan strain reduction factor. Misalkan pertama kita kurangi dengan 1,1 dulu gitu ya, ternyata nilai value-nya di sini gitu belum runtuh, gitu. Kemudian 1,2 masih di sini belum runtuh juga, kemudian 1,3 dia tepat berada di sini misalkan ya, kemudian 1,5 dan seterusnya. Nanti sampai dengan tanah ini berada di ambang keruntuhan. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan ini nanti kita akan bisa menghitung berapa nilai factor of safety-nya. Keuntungan ya, keuntungan dari metode ini, strain reduction stability. Jadi apabila kita menggunakan metode kemarin, metode ini ya, limit equilibrium, maka kita akan perlu melakukan trial and error ya. Kita perlu melakukan trial and error. Kita perlu melakukan trial and error di mana letak bidang gelincirnya. Jadi pertama di sini dulu, kemudian kita hitung berapa nilai ininya SF-nya, kemudian di sini kita hitung berapa nilai SF-nya, kemudian di sini SF-nya berapa, sini berapa, sampai dengan mendapatkan nilai SF yang paling kecil. Ya, dengan menggunakan limit equilibrium, kita butuh banyak sekali iterasi banyak sekali iterasi bidang keruntuhan. Ini tentu saja take time, membutuhkan waktu apabila belum dibantu dengan software gitu ya. Nah, tapi dengan tidak perlu melakukan trial. Jadi nanti dalam sekali analisis iterasinya C dan V gitu ya. Tapi dari 1-2 iterasi kita langsung bisa mengetahui di mana bidang yang paling lemah gitu ya. Karena dari satu iterasi itu kita bisa mengetahui bagaimana kondisi tegangan, kondisi strain yang terjadi pada tanah. Yang paling lemah di mana, ya seperti itu ya. Jadi bisa langsung diperoleh di mana letak dan bisa diketahui juga berapa nilai dari regangan pada bidang gelincirnya. Jadi bila kita menggunakan limit equilibrium, kita hanya mendapatkan FS atau FOS ya, atau safety factor. Ini adalah dan letak bidang gelincir tentu saja. Tetapi kita tidak bisa mendapatkan nilai strain displacement dari metode limit equilibrium. Jadi di LE kita nggak bisa mendapatkan displacement, nggak bisa, atau strain-nya nggak bisa. Di metode strain reduction stability ini, kita bisa yang pertama kita bisa mengetahui letak bidang gelincir pada awal perhitungan, kemudian kita bisa mengetahui FOS-nya, terus kemudian kita bisa mengetahui displacement-nya juga.
pada metode strength reduction stability. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya. Ini salah satu output ya dari metode strength reduction stability. Ini adalah shear strain-nya, tegangan gesernya. Jadi di sini kita akan bisa mengetahui di mana bagian yang paling lemah dari bidang ini, sehingga kita bisa perkirakan nanti bidang gelincir terjadi di situ. Seperti itu ya. Ini adalah outputnya dari strength reduction stability. Terus ini bila kita hubungkan dengan nilai FOS, kita hubungkan dengan nilai vektor F safety atau faktor aman, itu kira-kira seperti ini. Jadi pertama misalkan pada kondisi BIS, kondisi dasar, kondisi awal itu nilai C dan V tanah itu sekian ya. Kemudian kita terapkan nilai strength reduction faktornya atau pengurangannya itu 1 disama ya. Akan diperoleh nilai Fs itu 1,564. Ini menggunakan limit equilibrium, jadi kombinasi, jadi mengkorelasikan antara nilai strength reduction faktor dengan FOS. Kemudian kita juga bisa mengetahui displacement-nya. Ya. Terus kondisi yang kedua, kita menggunakan nilai strength reduction faktor yang 1,2, maka nilai CV-nya akan berkurang karena dibagi dengan 1,2. Pada perhitungan ini, maka nilai FOS-nya itu adalah 1,3. Seperti itu. Kemudian dikurangi lagi bertahap, sampai dengan nanti kita akan mendapatkan nilai FOS-nya itu kurang dari 1. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, nanti kalau tapi nanti di masing-masing tahapan ini kita tidak akan mendapatkan nilai FOS-nya ya di masing-masing. Ini hanya menghubungkan antara nilai SRF dengan nilai FOS yang diperoleh dari limit equilibrium. Jadi untuk yang metode strength reduction itu nanti dapatnya dari displacement dan tegangan-tegangan, sehingga nanti kita mengetahui fail-nya di mana itu dari nilai tegangan dan tegangannya begitu ya. Ini kita mencoba untuk mengkonekkan dengan limit equilibrium. Kira-kira gambarnya seperti ini. Kita dapat strength reduction, kemudian FOS di LE, ya, sehingga nanti pada saat dia sudah runtuh, FOS-nya tuh di bawah 1 gitu ya, maka kita akan mendapatkan nilai FOS-nya. Ini untuk memberikan gambaran yang lebih mudah bagi metode strength reduction stability ini dilakukan seperti itu. Kemudian sebagai gambaran lain, kita juga bisa menghubungkan antara crash settlement atau nilai penurunan yang terjadi. Jadi di sini tadi nilai strength reduction faktornya, bila strength reduction faktor itu naik, maka nilai FOS-nya dia akan turun, ya. Dan nanti pada kondisi keruntuhan, gitu ya. Keruntuhan jika nilai FOS-nya kurang dari 1, kita bisa mengetahui berapa nilai settlement-nya. Nah, di sini kita bisa mengetahui settlement pada saat dia runtuh itu berapa, ya seperti itu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Itu bila kita mencoba untuk mengkorelasikan, menghubungkan antara strength reduction factor, kemudian stability factor atau FOS dengan crash settlement. Oke. Saya kira tidak begitu susah untuk strength reduction, lebih kompleks, lebih banyak metode yang limit equilibrium kemarin,
dan lebih kompleks untuk tahapan perhitungannya. Tapi untuk string reduction ini basic teorinya tidak banyak. Basic teori tidak banyak, akan tetapi untuk perhitungannya tentu saja tidak mudah juga. Kompleks karena membutuhkan membutuhkan metode limit analysis. Jadi diperlukan bantuan software komputer. Jadi tidak mungkin kita lakukan secara manual. Karena nanti kita akan juga mendapatkan berapa nilai displacement yang terjadi. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang belum jelas, ada yang belum clear, bisa ditanyakan untuk basic teori dari strain reduction stability sebelum kita lanjut ke pengenalan program, pengenalan software. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah jelas dan kita bisa lanjut ke materi berikutnya ya, materi berikutnya. Ini sudah saya screenshotkan untuk ini inputan dari GeoStudio, SlopeW dalam hal ini, dan Plaxis. Kita lihat di materi. Oke, saya akan langsung buka ke softwarenya ya, untuk memudahkan Anda dalam memahami bagaimana cara menggunakan software. Jadi, ini Anda semester 3 ya. Apakah sebelumnya sudah pernah belajar software tertentu di teknik sipil semester 3? Hanya AutoCAD? Atau ada software lain yang software kalkulasi lain yang sudah dipelajari sebelumnya? Apakah sudah pernah belajar software yang lain? Kalau untuk software itu Pak, ada AutoCAD, Revit, SketchUp itu baru dikasih pelatihan aja sih Pak, masih belum mendalam juga. Berarti yang dulu itu SAP 2000, cuman masih beberapa ada yang belum bisa juga Pak. Saya juga masih belum terlalu bisa juga. Oke. Berarti baru program-program yang digunakan untuk drafting ya. Jadi seperti AutoCAD, kemudian SketchUp ya. Iya Pak. Oke, jadi nanti untuk software kalkulasi, software perhitungan itu pada intinya logik metode perhitungannya itu hampir sama ya. Jadi yang pertama dia bisa menggunakan finite element atau finite difference atau menggunakan metode analitis ya, seperti limit equilibrium kita menggunakan analitis. Terus untuk tahapan penggunaan software itu saya kira semua hampir sama. Yang pertama kita perlu mengenerate atau membuat model geometri dulu ya. Membuat model geometri. Kemudian geometri itu bentuk ya. Misalkan kalau ada struktur frame atau bangunan gedung ya kita harus membuat rangka gedungnya dulu. Kalau di tanah ya kita harus membuat tanahnya dulu. Membuat model geometri lerengnya dulu gitu ya. Atau misalkan terowongan ya kita harus membuat model geometri terowongan. Itu yang pertama, model geometri kita generate dulu. Model geometri tentu saja kita butuh ukuran geometri, ketinggiannya berapa, kemudian kemiringan lerengnya berapa, lebarnya berapa, dan seterusnya, itu dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kita perlu membuat model material. Model material itu kalau di panah itu berarti parameter-parameter
keruntuhan tanah atau parameter-parameter kekuatannya. Bila kita menggunakan model material Moore Coulomb, maka kita butuh nilai C-nya berapa, V-nya berapa, dan properties yang lain misalkan nilai gamma atau nilai berat satuan, tentu saja. Itu model material. Ini basic, karena bila kita mendalami di permodelan, maka bahasanya akan sangat banyak sekali. Tapi ini saya sampaikan yang basic dulu. Jadi C, kita perlu tahu kekuatan tanah yang digunakan, V, dan nilai gamma terkait dengan beratnya nanti. Itu model material. Kemudian, oke, saya masuk ke sini aja. Jadi tadi yang pertama adalah geometri ya. Geometri ini adalah bentuk dari lereng. Kemudian setelah itu model materialnya ya. Model materialnya itu adalah parameter tanahnya, ada C, ada V, ada gamma, seperti itu ya. Kemudian ada mungkin dilatasi angle-nya berapa. Terus berikutnya, kalau di tanah ada keberadaan muka air tanah sangat penting karena akan generate ini nilai tegangannya ya, tegangan total, tegangan efektif dan seterusnya. Beratnya juga akan berbeda sehingga kita perlu mengenerate di mana letak muka air tanahnya. Jadi tadi ada kohesi, ada internal friction of angle, kemudian ada gamma, kemudian ada mungkin dilatasi angle dan seterusnya. Berikutnya, setelah kita mengenerate model material, maka kita perlu meng-assign ya. Kita perlu mendefinisikan jenis tanah pada geometrinya. Jadi misalkan ini di slide yang saya tampilkan ini, saya menggunakan dua model material atau di lapangan terdiri dari dua lapis tanah. Yang lapis yang bawah ini bedrock misalkan ya, lapis kedua ini clay gitu ya. Nanti di-assign sesuai dengan model material yang kita kembangkan tadi, yang kita generate tadi. Ini slope W. Jadi untuk slope W tadi kemarin sudah saya sampaikan kalau untuk slope W itu dasarnya ada limit equilibrium method. Kemudian untuk limit equilibrium, maka kita perlu melakukan trial di mana letak bidang gerincir atau bidang keruntuhan. Nah, di sini untuk bidang keruntuhan itu kita bisa menggunakan beberapa metode untuk slope W, penentuan bidang keruntuhan ya. Jadi bisa menggunakan metode seperti ini. Yang saya gunakan adalah entry and exit. Jadi nanti dan keruntuhan itu akan dimulai dari sini, dari bagian topnya, kemudian akan runtuh di bagian two-nya di sini. Ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Trial yang dilakukan, biasa seperti ini. Jadi untuk potensi bidang keruntuhan yang terjadi bisa menggunakan entry and exit. Dia akan entry-nya di mana, exit-nya di mana. Atau juga kita bisa menggunakan pilihan yang kedua dengan menggunakan sistem radius. Jadi kalau menggunakan sistem radius, nanti kita menentukan di mana titik pusat dari keruntuhannya. Titik pusat dari keruntuhan itu biasanya ada beberapa. Ini kita bisa menggunakan grid semacam ini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini titik pusat keruntuhannya, titik pusat radiusnya ya, titik pusat keruntuhannya. Kemudian selain itu kita juga bisa, kalau kita menggunakan radius, maka yang akan di trial berikutnya adalah jari-jarinya. Jari-jarinya bisa segini,
bisa segini, bisa segini. Jadi masing-masing titik keruntuhan memiliki beberapa variasi. Sehingga bila kita memiliki titik pusat keruntuhan, kita memiliki jari-jari, maka nanti kita bisa menghasilkan bidang gelincir untuk masing-masing ini. Jadi bisa dibayangkan bila kita punya variasi, misalkan 2 variasi saja, misalkan ya, 2 variasi saja titik pusat keruntuhan, kemudian 2 variasi radius, maka ada 4 variasi bidang gelincir. Tapi di perhitungan nggak mungkin 2 variasi, tapi banyak. Sehingga kita bisa memvariasikan misalkan 10 atau 20, kemudian radiusnya kita bisa memvariasikan misalkan berapa 10 atau 20 juga, maka akan banyak variasi bidang keruntuhan. Kemudian kita juga bisa mengenerate berapa jumlah slice yang akan kita pakai. Jadi misalkan ini ya, kita menggunakan jumlah slice-nya misalkan ada 7 atau 8, ini juga bisa di-generate di program. Jadi setelah kita men-generate itu semua, jadi tadi yang di-generate tadi yang pertama geometrinya, kemudian setelah itu model material, setelah itu muka air tanah, gitu ya. Kemudian kita juga men-generate men-generate bidang gelincirnya, setelah itu di running gitu ya. Dan saya akan tunjukkan di program sekarang. Oke, pertama saya masuk ke ini dulu. Masuk ke slope W dulu ya. Oke, slope W, mudah-mudahan sudah kelihatan semua. Jadi di sini saya ini kemarin saya sudah share programnya ke asisten. Nanti asisten akan langsung koordinasi dengan Anda terkait dengan distribusi software-nya. Kemarin sudah pernah saya sampaikan kita belum punya lisensi software-nya, jadi ini untuk belajar ya. Untuk belajar saya kira menggunakan versi yang tidak berbayar nggak apa-apa, tidak digunakan untuk komersial juga. Kemudian instalasinya agak tricky, jadi nanti mungkin yang bagi teman-teman yang sering otak-atik software mungkin bisa bantu temannya untuk menginstalkan di laptopnya begitu ya. Tapi ada petunjuk instalasi, jadi saya lengkapi juga dengan video petunjuk instalasi. Anda bisa gunakan untuk dasar instalasinya. Jadi programnya ini dinamakan dengan GeoStudio. GeoStudio ya. GeoStudio itu ada beberapa tipe software. Ini apabila Oke, kelihatan saya perlu ini dulu. Oke, saya ulang lagi. Oke, mungkin agak sedikit tidak stabil jaringannya sehingga ada. Jadi bila Anda klik di ini ya di define project-nya, itu ada beberapa tipe program ya. Ada beberapa jenis software yang ada di GeoStudio. Ada Slope W, Shape W, Sigma W, Weight W, Time W, Citran, dan
RW. Untuk limit equilibrium nanti kita menggunakan yang paling sederhana, yang slope W. Ini nanti menggunakan yang limit equilibrium. Kemudian SIP ini digunakan untuk analisis SIP ya, untuk analisis rembesan. Kemudian sigma ini digunakan untuk finite elemennya. Jadi stress strain analysis-nya ini bisa digunakan untuk perhitungan slope stability juga. Wake itu lebih ke gempa, kemudian temp, sitran, dan R itu terkait dengan faktor seasonal effect-nya ya. Jadi nanti kita akan fokus ke slope W dulu, slope W, limit equilibrium terutama. Oke, jadi di sini saya hanya mengenerate satu tipe slope W, kemudian ini saya namakan slope stability. Kemudian di sini analisis type-nya, ini ada banyak metode yang bisa kita gunakan. Kemarin kita sudah belajar ordinary, kita belajar juga BISOP ya, BISOP, ordinary itu Frobenius, BISOP, kemudian ada banyak metode lain, ada Morgenstern Price, ada Spencer, ada Janbu, dan lain-lain. Ini saya ambil satu contoh Morgenstern Price ya. Kemudian di sini nanti kita bisa tentukan per water pressure condition itu dia menggunakan metode apa. Di sini saya memilih isometric line, jadi ini menggunakan permukaan air tanah. Tadi untuk slip surface-nya saya sampaikan ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan entry exit, dia entry-nya di mana, exit-nya di mana, atau menggunakan grid and radius. Jadi grid-nya itu digunakan untuk mendefinisikan pusat lingkarannya, kemudian radiusnya juga bisa. Nah, ini ada beberapa metode yang bisa digunakan itu ya. Safety factor konstan, kemudian ini terkait dengan tadi saya sampaikan, kita bisa menentukan berapa number of slice-nya itu ya, dan minimum slip surface depth. Jadi berapa jumlah slice yang akan kita gunakan bisa ditentukan di sini. Dan kalau yang di bawah ini pengaturan terkait dengan iterasinya. Jadi Anda bisa menggunakan default dulu kalau untuk keperluan yang normal. Oke, itu tadi define project. Kemudian untuk geometrinya sederhana. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan line ya untuk membantu kita menentukan letak-letak atau menentukan batasan-batasan dari lapisan tanahnya. Terus untuk membantu membuat geometri kita bisa menampilkan menampilkan aksisnya. Jadi kita bisa tampilkan aksis ini. Untuk aksisnya kita bisa setting minimal berapa, maksimal berapa untuk X aksis, dan minimal berapa, maksimal berapa untuk Y aksis gitu ya. Dan gridnya juga bisa kita setting. Ini gridnya per berapa meter, kemudian ada snap atau tidak, kita bisa setting di gridnya. Gitu ini ya, kita setting. Berikutnya, setelah kita mengaktifkan aksis, gridnya, kita bisa langsung mengenerate geometri, dan setelah kita tadi menggunakan bantuan line ya, setelah itu kita mengenerate geometrinya itu menggunakan region. Jadi menggunakan draw region ini ya, menggunakan draw region. Jadi kalau tanah kita terdiri dari 2 lapis, maka nanti kita pisahkan ini region yang pertama, ini region yang kedua. Ya, kita tinggal klik-klik aja nanti, klik sini, klik sini, klik sini, klik sini untuk region yang, dan kembali ke sini untuk region yang pertama. Kemudian untuk region yang kedua kita tinggal klik sini, 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 sini gitu ya. Ada 4
ada 4 titik yang harus kita klik untuk masing-masing regionnya. Nanti bisa dicoba-coba. Dan ada banyak tutorial di YouTube juga. Kemudian setelah kita mengklik region, mengklik dengan menggunakan region tadi ya, selanjutnya kita mendefinisikan model materialnya. Mendefinisikan model material. Di ini ya, material model. Material model tadi contohnya sudah saya sampaikan, ada 2 model material yang kita gunakan. Yang pertama adalah clay. Model material yang kita gunakan yang paling sederhana merkulum ya. Merkulum, kemudian kita basic kita harus mendefinisikan unit weight-nya atau berat satuannya. P ini internal friction of angle dan kohesi gitu ya, cohesion. Untuk yang lain saya kira bisa kita abaikan seperti suction, air envelope, kemudian liquefaction, ini kita abaikan dulu saja. Kita butuh basic. Demikian juga dengan yang bedrock. Bedrock ini kita bisa mendefinisikan juga berapa nilai unit weight-nya, P dan cohesion-nya gitu ya, sesuai dengan hasil pengujian di laboratorium. Setelah model material kita definisikan, maka tahapan berikutnya adalah kita melakukan assign atau mengaplikasikan model material tadi. Caranya sederhana, jadi dari sini misalkan kita untuk yang lapis atas kita ini clay, maka tinggal klik aja di polygon yang kita buat. Kemudian yang kedua ini bedrock, maka kita tinggal klik aja juga. Seperti itu. Jadi saya kira cukup sederhana. Setelah mendefinisikan material selesai dan mengesain material selesai, langkah berikutnya adalah menentukan muka air tanah. Muka air tanah ini tadi menggunakan isometric line ya. Jadi nanti menggunakan ini draw, kemudian define, kemudian di sini adalah pour water pressure menggunakan isometric line. Ini nanti kita bisa gambar di mana letak muka air tanah, atau bisa menggunakan koordinat ditentukan ya, di mana isometric line-nya. Kalau sudah ada koordinatnya, tinggal kita copy paste saja ya. Di sini kita bisa langsung copy paste, atau kita gambar di sini juga tidak apa-apa. Ini nantinya otomatis kita akan mendapatkan isometric line. Dan kalau isometric line-nya itu di atas permukaan tanah, maka otomatis akan ada air di sini. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, kita tadi perlu mendefinisikan di mana letak bidang ini ya, bidang gelincir. Lokasi trial bidang gelincirnya begitu ya. Dan tadi di sini saya menggunakan metode entry and exit. Ini bidang gelincirnya. Jadi langsung untuk entry-nya itu dari sini sampai sini, itu langsung kita tarik garis ya. Sini, kemudian ke sini, ini entry-nya, kemudian exit-nya dari sini sampai sini. Di potensi kurvanya nanti bakal seperti itu. Misalkan kita mau melakukan perubahan. Yang baru untuk entry-nya dari clear dulu ya. Silakan, ini entry-nya di sini. Kemudian kita coba exit-nya di sini gitu ya. Jadi ada kemungkinan nanti dia exit-nya dia di sini juga. Langsung kita coba ya. Oke, jadi ini adalah potensi keruntuhan yang mungkin terjadi itu di bidang keruntuhan yang mungkin terjadi. Oke, itu tahapan inputnya. Jadi tahapan input selesai sampai di sini. Model geometri, model material, muka air, sampai dengan ke potensi sliding plane yang terjadi dengan menggunakan entry and exit.
Setelah itu tinggal kita running. Kita coba running. Ya, dan kita lihat berapa waktu yang dibutuhkan, kurang dari 2 detik mungkin ya. Kurang dari 2 detik kita sudah mendapatkan hasil nilai safety factor yang paling kecil ya. Dan program bisa mengenerate ada sekian ratus variasi sliding plan yang mungkin terjadi, yang ditrial oleh dia sehingga mendapatkan nilai yang paling kecil itu ya. Kita coba lihat ini variasi sliding plan-nya pada jumlah iterasi yang dilakukan. Di sini adalah sliding plan yang saya klik ya. Ini sliding plan yang saya klik. Ini variasi dia ya yang dilakukan perhitungan tadi ya. Tapi tentu saja tadi saya sampaikan ini variasinya, masing-masing variasi menghasilkan SF sendiri-sendiri gitu ya. Dan program akan memilih variasi yang paling kecil, ini nilai SF-nya. Ya seperti itu. Jadi untuk lereng ini kira-kira nilai SF yang paling kecil ini, dia masih pada kondisi aman kalau seperti itu karena dia di atas 1 dan potensi sliding plan-nya dia di gambar yang saya tunjukkan. Ini sudah kita tunjukkan semua potensi sliding plan yang dilakukan oleh software. Jadi bisa dibayangkan berapa, mungkin ratusan potensi sliding plan yang bisa digambarkan, yang bisa dilakukan oleh software. Dan selain itu, kita juga bisa mengetahui tegangan yang terjadi atau gaya-gaya yang terjadi pada pada masing-masing slide ya, masing-masing slide-nya. Oke, jadi kita bisa mengetahui dengan gaya-gaya yang terjadi pada masing-masing slide dengan menampilkan free body diagramnya. Ya, misalkan saya klik salah satu slide, kita bisa mendapat informasi berapa berat dari slide-nya, kemudian berapa gaya normalnya, kemudian berapa gaya gesernya. Terus kita juga bisa mengetahui gaya interslice-nya ya. Ini interslice kemarin sudah disampaikan, di sini ada tegangan normal dan tegangan geser atau gaya normal, gaya geser untuk interslice-nya. Ini metode Morgenstern Price. Untuk metode yang lain Anda bisa define pada saat kita mendefinisikan di awal tadi. Jadi ini salah satu metode yang bisa dilakukan untuk menghitung stabilitas lereng dengan menggunakan limit equilibrium method, slope W, ya. Dan bila dilakukan secara manual, saya yakin akan membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu ya, karena banyak sekali iterasi yang perlu dilakukan. Jadi ke depan mau tidak mau Anda harus menyesuaikan diri dengan teknologi informasi yang ada. Dalam bekerja nanti Anda tidak akan mungkin melakukan perhitungan manual, saya sering menyampaikan itu. Dan teknologi informasi dan teknologi komputer itu berkembangnya sangat pesat sekali. Dan fiturnya juga semakin lama semakin ada perbaruan. Jadi perlu melakukan updating. Tidak hanya terkait dengan software basic yang ada di teknik sipil, tapi Anda juga perlu belajar software basic yang lain, misalkan software bahasa pemrograman seperti
ini ya, Python, kemudian seperti C++, salah satu tidak apa-apa, tapi sekarang yang umum dilakukan, yang umum dipakai itu Python atau RStudio. Nah, bila Anda menguasai itu, maka itu akan menjadi nilai plus bagi Anda. Tidak hanya nanti berkompetisi, ya, tapi juga dalam menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan. Karena bila kita mengetahui banyak tool, maka akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan dan lebih cepat gitu ya. Jadi salah satu contoh yang sederhana tadi saya sampaikan, bila Anda melakukan pengerjaan itu secara manual, maka mungkin Anda butuh waktu seminggu lebih untuk menyelesaikan kaos itu. Tetapi dengan Anda mengetahui software, maka mungkin tidak sampai 10 menit sudah selesai. Perhitungannya cepat, kita butuh pesan material dan seterusnya. Itu sangat membantu. Yang paling sederhana, mungkin Anda perlu menguasai ini Microsoft Excel gitu ya, Microsoft Excel. Tetapi yang tingkatannya sedikit lebih advance, jadi tidak hanya digunakan untuk plus minus saja, tidak hanya digunakan untuk pembagian pengurangan, tetapi bagaimana Anda menganalisis banyak data dengan menggunakan Excel. Itu akan sangat berguna sekali nanti pada saat Anda bekerja. Di kemampuan bagaimana melakukan olah data, memanfaatkan fitur yang ada, seperti misalkan contoh sederhananya VLOOKUP, pivot table, dan seterusnya. Itu sangat berguna untuk berurusan dengan data yang sangat banyak. Dan nanti di lapangan pekerjaan Anda akan membutuhkan itu dan akan berhadapan dengan semacam itu. Ya. Oke, ini satu software, dan di GeoStudio itu banyak sekali, dalam sekali. Ini saya hanya menyampaikan satu bagian yang sangat kecil gitu ya, sangat basic, karena di lapangan nanti jauh lebih kompleks. Misalkan tadi terkait dengan muka air tanah gitu ya, muka air tanah. Ini kita analisis yang steady flow. Jadi kita anggap muka air tanahnya itu tetap, kemudian yang berikutnya nilai per water pressure-nya juga tetap gitu ya. Di lapangan kondisi itu tidak berlaku, karena nilai per water pressure itu akan berbeda, dipengaruhi oleh kondisi seasonal effect-nya, kondisi atmospheric condition-nya, misalkan seperti suhu udaranya berapa, ada pengaruh evaporasi, ada pengaruh hujan, rainfall, itu akan mempengaruhi hal itu. Tapi untuk S1 mungkin basic dulu ya, yang sederhana dulu. Nanti Anda bisa, dan ini mungkin yang paling dasar itu adalah membiasakan diri untuk senang belajar dengan hal semacam itu. Jadi bagaimana Anda punya passion untuk senang terlebih dahulu, belajar terkait dengan hal misalkan software gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah mengetahui bagaimana belajar yang efektif. Sekarang sudah banyak, kemarin juga sudah saya sampaikan, sekarang banyak media yang bisa digunakan, ada YouTube, jelas, ada Google, ada ChatGPT. Anda bisa belajar sendiri dari itu, dan materinya banyak sekali yang bisa dipelajari. Anda bisa pilih sesuai dengan yang Anda anggap pas ya, seperti itu. Oke, ini satu software, kemudian saya akan mengenalkan satu software yang lain. Plaxis ini adalah salah satu software yang sangat umum dipakai di geoteknik, ya, termasuk software yang untuk analisis stress trend analysis, dia termasuk yang paling kuat, yang paling powerful, sehingga penggunaannya
sangat luas dunia proyek, terutama terkait dengan teknik fleksibel geoteknik. Oke. Plaksis ya. Oke, ini Plaksis. Tampilannya tentu saja berbeda dengan GeoStudio tadi, dan ini Plus yang versi yang lumayan baru, kalau nggak salah tahun 2021. Dan kita juga belum ada lisensinya. Jadi ini untuk versi yang belajar dulu saja menggunakan yang tidak berbayar ya. Tahapannya sama, walaupun ininya walaupun tampilannya beda, kemudian fitur-fiturnya juga agak sedikit beda begitu ya, tetapi tahapannya sama untuk tahapan kalkulasinya. Jadi yang pertama di Plaksis tentu saja sama, kita harus mendefinisikan geometri ya. Jadi ini saya masuk ke definisi dulu. Jadi saya masuk ke project properties. Enggak. Jadi di geometri ini sebentar. Oke, jadi pertama kita perlu mendefinisikan properti dari projectnya. Jadi di sini kita menentukan judulnya apa. Kemudian di model ini untuk analisis 2 dimensi, ini kita analisis 2 dimensi ya, 2 dimensi. Plaksis itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. GeoStudio juga sama, ada 2 dimensi, 3 dimensi. Tapi di sini kita memilih yang 2 dimensi ya. Ini idealisasinya yang digunakan adalah plane strain ya. Jadi kalau saya menjelaskan model idealisasi maka akan butuh waktu yang cukup lama juga, sehingga saya langsung saja ini plane strain, 2 dimensi plane strain, kemudian ini jumlah modal itu, jadi yang kita lakukan di Plaksis ini, pertama saya akan menunjukkan 2 metode perhitungan atau metode analisis. Kemarin di pertemuan pertama, saya menyampaikan ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk untuk melakukan analisis stabilitas. Yang pertama limit equilibrium, yang kedua limit analysis, dan yang ketiga adalah strain analysis atau menggunakan metode elemen hingga. Untuk yang limit equilibrium tadi sudah menggunakan slope W. Kemudian untuk limit analysis ini digunakan sebagai dasar untuk strain reduction stability. Dan yang terakhir adalah strain analysis. Ini kita bisa menggunakan sigma W, dan kita juga bisa menggunakan Plaksis. Nah, di sini saya menunjukkan yang Plaksis karena tadi yang GeoStudio sudah saya tunjukkan di limit equilibrium. Di Plaksis nanti saya akan menunjukkan 2 tipe kalkulasi. Yang pertama adalah stress-strain analysis, tipe kalkulasi ya. Stress-strain analysis nanti hasilnya adalah tegangan dan regangan. Stress-strain analysis. Ini limit equilibrium, ini metode elemen hingga.
Dan yang kedua adalah metode yang stress reduction stability atau menggunakan metode yang Severe reduction. Jadi yang tadi kita pelajari. Jadi yang diplaksi nanti juga akan mendapatkan SF di metode stress reduction stability-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini mengapa di Plaksis ini kita perlu mendefinisikan modelnya, kemudian mendefinisikan elemennya, karena nanti kita akan menggunakan metode elemen hingga, limit equilibrium. Jadi di sini nanti kita akan membagi menjadi beberapa elemen, begitu ya, banyak elemen. Kemudian kita akan menggunakan persamaan kesetimbangan tegangan untuk menghitung berapa nilai tegangan dan regangan yang terjadi. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan metode elemen hingga. Kemudian untuk geometri di sini juga ada minimal berapa, maksimal berapa, khususnya. Terus unit yang kita mau gunakan apa, ini juga bisa didefinisikan di sini. Setelah tadi object properties kita definisikan, berikutnya ini ada tahapan-tahapannya. Soil ini digunakan untuk mendefinisikan model material yang digunakan. Structure ini digunakan untuk membentuk geometri. Ada beberapa pilihan, kita bisa menggunakan poligon untuk tanah, kita bisa tunnel, kemudian beban juga bisa di sini. Mesh ini digunakan untuk mengenerate mesh yang tadi saya sampaikan. Terus flow condition ini untuk mendefinisikan muka air tanahnya. Muka air tanah ini di flow condition-nya. Terus stack contraction ini adalah metode perhitungan, tahapan perhitungannya. Itu mau seperti apa? Ya seperti itu ya. Tadi yang di slope W karena hanya ada satu stack, ada satu tahapan, maka saya tidak menjelaskan lebih detail. Tapi nanti di sini kita akan menggunakan dua stack construction ya. Jadi nanti saya perlu jelaskan. Perbedaan antara metode limit equilibrium dan metode stress strain analysis ini banyak. Salah satunya adalah keberadaan mesh. Tapi kalau limit equilibrium kita menggunakan trial sliding plane-nya, ada banyak sliding plane yang digunakan. Tapi kalau yang metode stress strain analysis ini, nanti kita akan mengenerate mesh atau elemen gitu ya. Jadi nanti dibagi menjadi banyak elemen, kemudian menggunakan tadi persamaan kesetimbangan tegangan untuk menghitung berapa stress dan strain-nya, ya, seperti itu. Untuk soil, nanti kita bisa langsung menggunakan ini. Jadi menggunakan material set gitu ya. Jadi tadi di GeoStudio juga ada. Jadi misalkan ini clay gitu ya, kita bisa tentukan berapa nilai model materialnya apa. Ada banyak model material, kita menggunakan yang morpholog ini lebih kompleks ya. Ada rending soil, ada soft soil, ada jointed rock, ada banyak. Kemudian ini kita mendefinisikan berapa nilai gamma SAT dan ansatnya. Dia lebih kompleks karena menggunakan stress strain analysis. Terus ini parameter dasarnya, ya, kita menggunakan model materialnya Moore Coulomb. Ini maksudnya linear elastic. Jadi parameter dasarnya ada CV gitu ya, C dan V. Tapi untuk parameter yang lain nanti ada modulus elastisitas tanah dan ada Poisson ratio. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail no, tapi saya akan berfokus di sini aja ya, C dan V aja, dan gamma-nya yang paling penting ya, gamma kemudian C dan V. Dan nu penting, tapi saya tidak masuk ke sana dulu. Groundwater ini kita bisa milih jenis tanahnya dan seterusnya ya. Oke, setelah model material terdefinisi, maka berikutnya kita bisa lanjut ke structure. Untuk model material kita juga bisa menggunakan hasil dari Borlaug ya. Jadi ini ada
create borehole ya. Jadi apabila Anda punya hasil pengujian tanah, maka Anda bisa menggunakan tool ini. Oke, structure sederhana kita menggunakan ini create soil polygon. Jadi nanti seperti yang ada di mana GeoStudio tadi, kita tinggal create polygon, create soil polygon, langsung kita buat create polygonnya sesuai dengan lapisan tanahnya gitu ya. Seperti itu aja. Sederhana. Kemudian setelah structure selesai, kita bisa mengenerate mesh. Ini otomatis, jadi apabila Anda mengklik generate mesh, maka nanti akan terbentuk mesh-nya. Ini nanti kira-kira mesh itu bakal seperti ini ya. Oke, ini mesh-nya ya. Oke, jadi ini elemen-elemennya. Jadi untuk metode elemen hingga itu dasarnya dia dibagi menjadi elemen-elemen yang hingga, bisa dihitung gitu ya. Kemudian masing-masing elemen itu ada titik nodalnya. Nanti dia akan dihitung menggunakan persamaan kesetimbangan tegangan-tegangan untuk masing-masing elemen. Sehingga kita akan mendapatkan deformasi tegangan di masing-masing titik nodal. Kira-kira seperti itu. Kemudian belum terlihat mesh-nya ya. Apakah mesh-nya sudah terlihat di Plaxis? Kelihatannya saya perlu share screen lagi. Nah ini. Oke, ini gambaran mesh-nya ya. Jadi tadi setelah kita mengenerate mesh, nanti akan terbagi menjadi beberapa elemen-elemen seperti ini. Masing-masing elemen nanti akan terdiri dari beberapa titik nodal, dan kita hitung berdasarkan kesetimbangan tegangan-tegangan, kita akan mendapatkan berapa nilai tegangan-tegangan di masing-masing titik nodalnya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini saya close dulu. Saya lanjut ke tadi inputnya. Oke, untuk flow condition ini berarti kita mengenerate muka air tanah bisa menggunakan tool ini, set create water level, langsung ya, kita bisa menggunakan drag di mana lokasi kita tentukan water levelnya begitu. Terus setelah flow condition selesai, kita ke state construction. Oke, di state construction ini seperti saya sampaikan, ya ini ya. Jadi untuk tahapan analisis itu pertama ada initial phase-nya atau tahapan inisialnya. Di sini kita akan mengenerate beberapa program akan menghitung secara otomatis berapa nilai tegangan tanah yang terjadi. Ini biasanya calculation type yang dipilih adalah K0 procedure. Jadi akan mengenerate berapa nilai efektif stresnya dan seterusnya. Terus kemudian loading tab-nya di sini adalah state construction ya. Kemudian setelah kita mendefinisikan initial phase, tahapan berikutnya ini yang saya sampaikan adalah untuk menghitung deformasi yang terjadi. Ini calculation type-nya adalah plastik yang
paling sederhana, plastik analisis. Jadi nanti untuk plastik analisis nanti kita akan mendapatkan berapa nilai stres dan stresnya. Ada tipe analis yang lain atau tipe kalkulasi yang lain, ini konsolidasi, kemudian safety, fully coupled flow deformation, dan seterusnya. Jadi pada materi yang akan saya sampaikan di pertemuan hampir terakhir terhadap konsolidasi, nanti kita juga akan menggunakan ini konsolidasi ya. Terus safety ini adalah metode tadi yang stress reduction stability. Jadi di tahap berikutnya setelah ini nanti kita akan masuk ke phase yang kedua, yaitu tipe kalkulasinya adalah safety. Kita ke plastik dulu ya. Plastik ini stack construction ya, stack construction juga. Aturan-aturan yang lain saya kira tidak begitu ini spesifik banget. Ini ya untuk safety adalah tipe kalkulasinya adalah safety ini. Safety, kemudian loading type-nya kita menggunakan yang target. Menggunakan yang target sum MSF ini kita misalkan kita sumnya adalah 3. Nah, seperti itu ya. Atau kita 2 gitu ya. Ini target dari nilai sum MS. Jadi nanti kita akan menghitung sampai dengan dia faktor safety-nya berapa ya, seperti itu ya. Nanti akan mendapatkan faktor safety dari metode ini. Oke, setelah kita mendefinisikan ini selesai, tahap berikutnya adalah melakukan kalkulasi ya. Kita melakukan kalkulasi. Oke, kita coba kalkulasi. Oke, ini kalkulasinya sudah selesai. Jadi untuk bisa mengetahui hasilnya kita bisa lihat di view calculation result. Continue. Oke, ini saya ubah dulu. Masuk ke yang result-nya ya. Oke, jadi untuk phase yang pertama, yang tahapan yang stress strain tadi, kita akan memperoleh hasil nilai deformasi maksimalnya itu sekitar 6,3, 10,3 jadi sekitar 6,3 mili. Ini kita bisa total displacement, in total displacement seperti ini. Kemudian ini kita bisa mengetahui deformasi untuk masing-masing tadi, masing-masing bagian. Deformasi yang paling tinggi di mana itu bisa diketahui dari sini. Oke, ini harusnya ada satu tahapan lagi yang perlu dilakukan. Ini kita tahu ya, kita tahu bahwa di sini dia deformasi yang paling besar tuh ke sini arahnya. Masih yang paling besar tuh ke sini, bukan ke kanan tapi dia ke kiri. Mengapa dia seperti itu? Karena sudut kemiringan yang ada di sebelah kiri itu lebih ekstrim daripada di sebelah kanan. Atau ini dia tegak lurus,
Ini dia miring seperti ini. Di kondisi real, ini tidak kita harapkan, karena untuk permodelan yang dilakukan itu biasanya permodelan setengah ya. Jadi saya coba tunjukkan di sini ya. Ini hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi saya akan tunjukkan di ini dia apa? Di slide PowerPoint ya. Ini ya. Oke, jadi kalau timbunan itu ya, timbunan di lapangan ini ya. Ini biasanya kita permodelannya adalah permodelan yang setengah, ya. Permodelan yang tadi plan strain yang saya sampaikan ya. Jadi kita ambil potongan tengahnya saja. Oke, kita ambil potongan tengahnya saja sehingga yang kita modelkan ini, gitu ya. Yang kita modelkan ini. Yang kita modelkan maaf. Jadi yang kita modelkan hanya bagian tengahnya saja ya. Ada sedikit error, maaf ya. Yang kita modelkan hanya bagian separuhnya ini saja. Jadi yang bagian ini, bagian tengah, ini kita anggap dia fix. Kita anggap fix. Apabila, dan ini kita perlu definisikan di modelnya. Apabila ini tidak kita definisikan di model, kalau ini fix, maka ya hasilnya bakal seperti ini, begitu ya. Hasilnya akan runtuh ke sini. Jadi kita perlu set boundary condition, dalam hal ini fixity boundary, di bagian sininya. Jadi nanti kita akan set yang pertama bagian dasar ini tidak ada perubahan. Jadi Anda pasti di mekanika rekayasa pernah mendengar istilah ada tumpuan ya, tumpuan jepit, tumpuan sendi, tumpuan roll gitu ya. Jadi di bagian bawah ini dia tumpuannya adalah tumpuan sendi. Jadi di sini tidak ada pergerakan, dia tidak ada pergerakan, baik itu pergerakan ke bawah ke atas ataupun ke kiri ke kanan. Tetapi kalau di bagian yang samping ini nanti tumpuannya roll, tapi rollnya itu roll yang ini, roll yang hanya bisa bergerak ke bawah ke atas. Dia tidak akan bergerak ke sana, ya, tidak akan bergerak secara horizontal. Tapi pergerakannya pergerakan ke bawah ataupun ke atas. Sehingga nanti apabila kita mendefinisikan tumpuannya, tidak akan mungkin terjadi seperti ini. Tadi kita belum mendefinisikan tumpuannya. Jadi itu salah satu yang harus diperhatikan juga apabila kita menganalisis yang stress strain analysis gitu ya. Oke, jadi ini tadi kita lupa belum mendefinisikan ini, tapi kebetulan ada contoh sehingga saya bisa menjelaskan mengapa ini bisa terjadi. Kita belum mendefinisikan tumpuan yang ada di sebelah kiri dan sebelah bawah. Kalau untuk yang sebelah atas, sebelah kanan, ini tidak perlu ada tumpuan karena emang di lapangan juga kondisinya kondisi bebas gitu ya. Kondisi nggak ada tumpuan. Oke, kita balik ke tadi, ke Fluxsys.
ini adalah salah satu hasil dari strain-nya. Di sini kita bisa mendapatkan berapa strain informasinya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai ini nilai safety factor tadi saya sampaikan ya. Jadi ini saya tunjukkan untuk output. Oke, ini outputnya. Oke. Jadi dari output ini kita bisa mengetahui, kita bisa membuat grafik ya ini ya, hubungan antara ini ya. Jadi new misalkan ini ya. Mudah-mudahan nggak baru lagi. Kenapa enggak ini? Windowsnya, Windowsnya setelin dulu aja. Saya setel tampilannya, tampilan entire screen aja. Oke, entire screen aja. Oke, mudah-mudahan Anda bisa melihat ini. Oke, jadi untuk bisa mengetahui safety faktornya, maka Anda perlu membuat kurva hubungan antara step dengan tadi sigma MSF ya. Step sebelah aksis x-aksisnya, kemudian ini adalah sigma MSF ya. Untuk bagian ini bagian apa? Bagian y-aksisnya. Nah, sehingga nanti kita bisa mengetahui ini ya. Bisa terlihat nggak grafiknya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Jadi ini adalah hubungan antara step dengan nilai sigma MSF. Dari sini kita bisa mengetahui berapa nilai safety factor. Yang paling tinggi adalah nilai safety factornya. Jadi ini adalah gambaran apa? Stress reduction faktornya ya, dari mulai 0 sampai dengan dia mengalami keruntuhan gitu ya. Ini adalah nilai kondisi di mana dia mengalami keruntuhan. Ini adalah nilai tadi nilai safety faktornya. Ini menggunakan tadi limit analysis. Oke. Saya kira itu untuk Fluxsys dan untuk geoslope. Ini materi yang saya sampaikan ini sangat dasar, basic. Jadi bila Anda ingin explore, banyak sekali yang bisa dieksplor dari Fluxsys dan dari GeoStudio. Tadi GeoStudio juga hanya slope W ya, hanya mendukung yang kita pelajari di limit equilibrium. Di yang kita pelajari di Mektan, bangku perkuliahan itu walaupun mungkin sudah banyak sekali yang kita pelajari, tapi semua adalah ilmu-ilmu yang dasar. Ya, bila Anda ini nanti di lapangan Anda akan berhadapan dengan kasus yang lebih kompleks dari ini. Anda membutuhkan improvisasi yang banyak sekali. Terus kondisi real di lapangan juga nantinya akan lebih challenging ya, sehingga butuh ini pemahaman yang lebih mendasar juga. Cukup banyak yang saya sampaikan hari ini, dan materinya mungkin baru bagi Anda, yang baru ya, karena software tadi, kemudian metode stress reduction juga baru. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, Anda jangan ragu untuk bertanya. Mungkin minggu depan pada pertemuan berikutnya Anda bisa menanyakan hal-hal yang belum jelas dan bila ada kendala terkait dengan penggunaan software. Jadi seperti tadi, nanti tugasnya kemarin sudah sampaikan, tugas menggunakan limit equilibrium, slope W. Walaupun sederhana, mungkin ada hal yang perlu
tanyakan, mungkin bisa tanyakan pada pertemuan berikutnya. Oke, ada yang perlu ditanyakan mungkin sampai sini? Oke, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Dan nanti untuk linknya pertemuan ke depan, saya akan langsung kirim aja ke ketua kelas jadi Arik yang bertanggung jawab di perkuliahan Mektan ya, sehingga tidak ada miss terkait dengan link lagi. Oke, saya cukupkan sekian. Nanti untuk tugas akan saya update di Eldiru dan asisten akan menghubungi Anda. Dan minggu depan kalau ada, silakan didiskusikan dulu materi hari ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa tanyakan pada pertemuan minggu depan. Oke, kita akhiri. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.